Halo Sobat Smart, namo Sanggengadi Budaya, namo budaya. Nama budaya. Kembali lagi dengan saya Joko Adi Pradana dalam podcast yang akan membawa kita menjelajahi perkembangan dunia pendidikan Buddhis yang unik dan menarik. Hari ini kita akan membahas sebuah inisiatif menarik yang sedang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga, program studi Seni Budaya Buddha. Bagaimana seni budaya dapat memperkaya pendidikan tinggi Buddhis? Apa yang melatar belakangi pengembangan program studi ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas bersama dengan Bapak Eko Prasetyo MSN selaku Ketua LPKP Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga dan Ketua Tim Perancang Program Studi Seni Budaya Buddha. Selamat datang Pak Eko. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin Pak Eko bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang berada di rumah. Baik, terima kasih. Sampai bertemu, sampai berjumpa dengan sahabat Smart ya. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo. Nama kecil saya Eko Prasetyo, tetapi setelah saya selesai menempuh pendidikan di Pedalangan, saya mendapatkan nama dari guru saya Sabdo Gutomo. Jadi nama dalang saya Eko Prasetyo Sabdo Gutomo. Saya sejak usia 6 tahun kurang lebih itu sudah tertarik dengan yang namanya wayang kulit ya. Meskipun saya lahir di Lampung, tapi saya sangat tertarik dengan wayang kulit. Kemudian saya melanjutkan studi belajar wayang kulit secara formal di SMK Negeri 8 Surakarta, jurusan Seni Pedalangan, Mas Joko ya pada waktu itu. Kemudian saya lanjutkan di ISI Surakarta, sarjana karawitan pada waktu itu, prodi karawitan, seni karawitan, selesai tahun 2008. Kemudian saya melanjutkan di program magister untuk yang jurusan Seni Pedalangan lagi, itu selesai tahun 2014 Mas Joko. Kemudian sekarang saya mendapatkan tugas belajar dari STIAB Semaratungga untuk studi doktoral di Prodi Cultural Studies atau kajian budaya di UNS Surakarta. Kemudian secara non formal saya belajar mendalami Borobudur sejak tahun 2019. Kegiatan saya sehari-hari mengajar mata kuliah seni dan juga melakukan penelitian di bidang seni. Dan saat ini saya sedang konsen untuk menggarap musik gamelan berkesadaran, Mas Joko ya, karawitan berkesadaran dan juga wayang Jataka Borobudur. Ini saya yang sedang bekerja sama dengan salah satu kolega saya, beliau seorang dosen karawitan di Central Conservatory of Music University Beijing. Kami sedang merancang format karawitan berkesadaran atau karawitan meditasi. Begitu Mas Joko. Untuk domisilinya Pak Eko sekarang di mana Pak? Oh ya, sekarang saya tinggal di Boyolali Kota Susu teman-teman. Silahkan teman-teman kalau pas ke Boyolali bisa mampir. Rumah saya dekat dengan terminal lama ya. Di sini terkenal dengan susu segarnya Mas Joko. Oke. Terima kasih Pak Eko sudah memperkenalkan lebih dalam lagi tentang Pak Eko, latar belakang dan sangat luar biasa sekali pengalaman Pak Eko di bidang seni ini ya begitu. Untuk memulai diskusi ini Pak Eko ya, kita apa yang menjadi motivasi Bapak untuk mengembangkan program studi seni budaya Buddha ini di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin kepada para guru ingin sedikit menceritakan tentang motivasi mengapa kami di sini mendirikan program studi seni budaya Buddha ya. Nah, ini berhubungan dengan sebenarnya proses kami dalam belajar Borobudur. Kami menemukan bahwa piwulang-piwulang yang ada di Borobudur itu ternyata itu sangat bersesuaian, sangat selaras ya dengan istilahnya falsafah ya, cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Bahkan kita banyak sekali menemukan satu informasi bahwa
seni pertunjukan Jawa tradisional, baik itu wayang, tari, dan karawitan itu sangat cocok dengan yang ada di Borobudur. Kita tahu kalau di seni tari itu ada gerakan tangan ngiting seperti ini kan mudra ya, kemudian ada seperti ini, abaya mudra dan sebagainya. Nah di situ ada banyak sekali nilai-nilai spiritual di dalam seni pertunjukan itu sendiri yang sangat cocok dengan Borobudur. Oleh karena itu kami berpikir untuk mengembangkan prodi ini ya, karena selama ini seni pertunjukan itu hanya dilihat dari sisi artnya saja, tetapi kami ingin juga agar seni ini tidak hanya memberi makan telinga dan juga mata, tetapi juga memberikan siraman jiwa, siraman rohani, siraman batin. Itu motivasi yang pertama, Mas Joko. Yang kedua, ini terkait dengan, kebetulan juga terkait dengan topik disertasi saya, bahwa pada saat ini pasca COVID-19 kita mengalami transformasi digital yang luar biasa, Mas Joko ya. Semua kegiatan ini hampir semuanya masuk ke ruang digital. Termasuk tidak luput juga adalah seni pertunjukan. Oleh karena itu, kita perlu mengambil peluang ya, bahwa memang seni pertunjukan ini harus mulai ditata ulang, karena ruangnya mungkin sudah ada di dua alam ya. Di kehidupan sehari-hari seni pertunjukan masih hidup, tetapi kita saat ini sama-sama tahu bahwa seni pertunjukan juga sudah mulai hidup di dunia digital. Oleh karena itu kita perlu menata ulang agar seni budaya itu tetap relevan, tetap aktual dengan nafas zaman sekarang ini. Oleh karena itu kami berupaya untuk mendirikan program studi ini, Mas Joko, gitu. Nah khususnya di kampus Buddhis ini sendiri kan berbasis agama Buddha ya pastinya. Iya. Kan namanya kan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha. Iya. Nah yang melatar belakangi perlu didirikan di sini apa Pak gitu? Iya, sebenarnya bukan karena hanya kampus Buddha ya, bukan karena memang kampus STIAB Semaratungga ini di bawah Ditjen Bimas Buddha, tetapi ya memang kami berada di sini dan kami dinaungi oleh Ditjen Bimas Buddha, ada peluang untuk mendirikan prodi itu. Oleh karena itu kami menemukan fenomena bahwa saat ini ya di zaman postmodern ini seni pertunjukan tradisional itu memang harus mulai dikonstruksi ya, ditata kembali agar tetap aktual dengan suasana zaman ya. Dan memang kami saat ini beroperasi di STIAB Semaratungga, maka ini menjadi satu kesempatan bagi kami untuk mendirikan ini. Meskipun ini nanti sebenarnya ya sesuai dengan semangat Semaratungga, yaitu ingin bermanfaat bagi semuanya. Jadi ini tidak membatasi Mas Joko ya. Ini kita tidak membatasi, apalagi mau membudiskan orang, tidak ya. Justru kita akan merangkul perbedaan itu sesuai dengan falsafah atau piwulang-piwulang yang ada di Borobudur itu ya. Merangkul dengan toleransi, merangkul dengan kebersamaan, agar kita sama-sama menjaga seni pertunjukan ini sebagai warisan budaya leluhur kita, gitu Mas Joko. Oke, berarti program studi bukan bisnis ya ini, seni budaya Buddha gitu ya. Program studi seni budaya Buddha ini tidak membatasi diri untuk orang yang beragama Buddha, tapi seperti program studi bisnis manajemen Buddha sendiri gitu juga ya Pak ya. Tidak membatasi cuman orang-orang yang beragama Buddha atau membudiskan orang gitu, tapi untuk umum gitu ya. Betul sekali. Bahkan sekarang ya, meskipun sekarang ini sebelum ada prodi-prodi baru ya, prodi pendidikan keagamaan Buddha, tetapi karyawan-karyawan kemudian staf-staf yang ada ini kan juga beragam ya, bermacam-macam, dan kita bisa berjalan bersama-sama gitu. Nah apalagi sekarang ini kan termasuk bisa dikatakan prodi umum ya, oleh karena itu ya kami memang terbuka untuk siapapun yang ingin bersama-sama belajar, mendalami seni pertunjukan tradisional, baik secara artnya atau pertunjukannya
maupun secara muatan-muatan spiritualnya yang ada di dalam seni itu sendiri, kita akan bersama-sama belajar di sana. Jadi tidak dibatasi apapun, Mas Joko. Gitu. Oke gitu ya. Sebagai ketua LPKP nih Bapak ya, sebagai ketua LPKP dan juga perancang program studi seni budaya ini, perjalanan Bapak bagaimana langkah-langkah bisa sampai asesmen lapangan ya Pak ya sudah ya, asesmen lapangan gitu. Betul. Mungkin langkah-langkah yang ditempuh atau perjalanannya bisa menyusun ini, mungkin mencocokkan nomenklatur di kementeriannya gitu, bagaimana Pak? Ya awalnya memang kami berdiskusi di ranah pimpinan dulu ya. Kami berdiskusi di ranah pimpinan, kami menyatukan visi dan misi dan memang para founding father, para pendiri Semaratungga ini memang semangatnya bermanfaat bagi semuanya ya. Setelah itu kami kemudian juga berdiskusi dengan para seniman, ya, yang beberapa seniman tersebut kita rekrut menjadi dosen di sini ya. Ada salah satunya itu adalah seniman serba bisa. Beliau dulu pesindennya Pak Mantep almarhum. Beliau juga ahli di bidang tari. Beliau menulis tentang kepopuleran Yati Pesek. Nah itu kita rekrut menjadi dosen dan kita ajak untuk berdiskusi merancang program studi ini. Kemudian kami juga berdiskusi dengan pihak Subdit Perti, Ditjen Bimas Buddha ya, untuk secara teknis kita menyusun agar proposal pendirian program studi seni budaya Buddha ini bisa sesuai dengan standar akreditasi minimal dan bersyukur saat ini kita sudah mendapatkan sertifikat lolos akreditasi minimal. Dan ini menjadi salah satu syarat utama untuk nanti izin operasional program studi ini bisa diterbitkan. Kita tinggal menunggu izin operasional, lalu kita akan mulai perkuliahan Mas Joko ya. Berarti kemungkinan bisa tahun depan mungkin bisa ada mahasiswanya gitu ya Pak? Iya. Sebenarnya ini yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa ini cukup banyak ya, antusias masyarakat, terutama adik-adik para generasi muda. Tetapi kita kan harus menunggu izin operasional itu terbit dulu Mas Joko ya. Nanti diperkirakan di tahun ajaran baru 2025 kita sudah bisa mengadakan perkuliahan Mas Joko. Gitu. Oke. Sebelum pendirian prodi ini mungkin kan biasanya kalau kita mau memulai usaha gitu kan ada survei ke kompetitor gitu kan Pak, seperti itu kan. Kemudian ada standar pedoman-pedoman lainnya gitu. Ada nggak sih Pak mungkin berkunjung ke kampus mana yang memiliki program studi serupa gitu? Iya. Kami sempat juga berkunjung ke ISI Yogyakarta ya. Kami sowan ke dekan seni pertunjukan pada waktu itu dan juga kami mempelajari program studi serupa dan akhirnya ini menjadikan kita untuk bisa mengambil posisi karena memang salah satu program studi syarat untuk bisa diterima ini memang kita harus punya posisi yang berbeda dengan prodi-prodi yang lain ya. Nah, oleh karena itu program studi ini itu mengajarkan setidaknya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah seni pertunjukan tradisional. Jadi di semester 1 dan 2 ini semua mahasiswa diajari seni tari, seni karawitan, dan seni pedalangan. Meskipun hanya dasar-dasarnya ya. Tapi setelah semester 3 sampai semester akhir mereka dipersilahkan untuk memilih peminatan. Misalnya mahasiswa lebih meminat ingin mendalami seni karawitan, ada yang mendalami seni tari, ada yang mendalami seni pedalangan. Nah itu mereka akan memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat mereka gitu ya. Kemudian kita juga akan memfasilitasi mahasiswa untuk belajar multimedia ya Mas Joko. Karena di era sekarang ini ya, di mana teknologi digital sudah sangat berkembang, harapannya para mahasiswa dan juga para dosen, para
lulusan nanti itu bisa tanda kutip menjual karyanya ya. Bisa menjual karyanya melalui media digital ya begitu. Jadi ini satu ilmu yang mungkin ini belum atau kurang begitu didalami di prodi-prodi seni yang lain yang ada itu. Nah, yang ketiga ini yang paling membuat posisi prodi ini berbeda adalah kami mencoba untuk menggali, Mas Joko, menggali nilai-nilai spiritual di dalam seni pertunjukan itu sendiri. Sehingga kami melihat seni pertunjukan tidak hanya dari sisi artnya saja, tetapi juga dari sisi spiritual. Karena dengan begitu, maka seni pertunjukan ini akan bisa lebih bermanfaat, Mas Joko. Diharapkan orang mendengarkan gamelan, orang menonton tari, itu pulang itu tidak hanya puas melihat, puas mendengar, tetapi juga batinnya itu menjadi terinspirasi untuk bisa lebih awas, bisa menjadi lebih terampil dalam menjalani kehidupan ini, menjadi lebih toleran, menjadi lebih bijak, menjadi lebih semeleh ya, lebih damai hatinya begitu ya. Gitu Mas Joko. Ini posisi yang agak berbeda dengan prodi-prodi yang lain. Oleh karena itu ada juga meditasi olah rasa, mata kuliah meditasi olah rasa di sini Mas Joko. Itu yang paling membuat posisi kita mungkin berbeda gitu Mas Joko. Oke, secara berarti juga survei ya Pak, melakukan survei-survei ke kampus-kampus sekitar sini yang memiliki program studi serupa gitu ya. Betul. Dalam proses pengembangan program studi ini dari internal kampus sendiri Pak, mungkin dari unsur pimpinan yang mendukung dalam pengembangan program studi ini siapa saja Pak, dan visinya sama nggak gitu Pak? Semuanya mendukung Mas. Ya ini bersyukur sekali ya. Dari tingkat yayasan sampai tingkat pimpinan perguruan tinggi, bahkan sampai semua staf ini saling bekerja sama, saling mendukung dengan berdirinya program studi ini. Ya, ini semuanya luar biasa ya. Ya inilah yang membuat kami semangat ya. Tim semangat ini adalah dukungan dari semua pihak ini. Bahkan dari Ditjen Bimas Buddha juga Subdit Perti terutama ini juga memberikan dukungannya gitu ya. Dengan bukti beliau-beliau sangat care dalam memberikan bimbingan-bimbingannya gitu Mas Joko. Ya. Tadi kan disebutkan juga dosen-dosennya yang sudah pastinya sudah berpengalaman sekali ya Pak ya. Dalam seni ini juga. Betul. Kok bisa tertarik untuk bergabung di STAB Semaratunkah ini, alasannya kenapa Pak itu? Nah, yang membuat mereka menarik ini adalah kesamaan visi misi Mas Joko ya. Jadi memang visi misi ini art atau seni itu tidak terpisah dari spiritual. Nah, sehingga kita ini kan sekarang prihatin ya. Kita melihat mungkin ya mohon maaf ya, mungkin ada pertunjukan tradisional yang di situ menampilkan mohon maaf penyanyi yang kemudian menampilkan gerakan-gerakan erotis yang mungkin itu kurang pas untuk konsumsi anak-anak dan seterusnya. Nah itu fenomena yang terjadi. Nah kami mengajak para seniman yang satu visi misi ini untuk merancang kembali seni pertunjukan itu agar lebih bermanfaat baik secara pertunjukan atau art dari sisi estetika, juga dari sisi spiritualnya gitu Mas Joko. Nah, karena kesesuaian visi misi itulah mereka dengan senang hati bergabung Mas Joko. Ya, begitu. Bahkan beliau ini orang-orang hebat ya, ada Bu Pujiani, ada Pak Budi Utomo MSN, Bu Pujiani MSN, ada Pak Bagusanto MSN, Pak Prapto MSN, banyak sekali ya seniman-seniman andal yang nanti akan bergabung dengan program studi ini gitu. Ini kan di kampus STAB Semaratunkah dan seni budaya-budaya ini kan baru pertama di Indonesia ya Pak ya, di kampus PTKB misalnya. Iya. Kalau betul. kayak bisnis manajemen kan sudah di berbagai PTKB juga sudah ada, kemudian di seperti ilmu komunikasi kan di PTKB lainnya juga ada, dan seni budaya ini baru pertama ya. Langkah strategisnya untuk bisa mengambil banyak minat mahasiswa untuk bergabung ke sini itu bagaimana Pak gitu? Langkah strategisnya Mas ya. Ya begini, jadi kami
akan memberikan informasi kepada para generasi muda ya melalui mungkin nanti melalui podcast-podcast juga, melalui karya-karya para dosen juga ya. Bahwa saat ini ya seni pertunjukan tradisional Jawa ya dalam konteks ini karena kita berada di Jawa ya Mas ya. Ini sudah tidak lagi menjadi milik satu suku tertentu gitu ya. Tetapi sudah menjadi milik dunia. Dengan bukti banyak sekali teman-teman saya dulu pada waktu kuliah itu justru dari mancanegara Mas Joko ya. Mereka mempelajari seni tradisional dengan sangat-sangat tekun ya. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat di media sosial, di YouTube, di Facebook ya itu banyak juga kelompok-kelompok seni ya. Seperti kelompok seni karawitan, tari, wayang yang ada di Cina, Inggris, Amerika, dan Jepang ya. Teman-teman bisa browsing ada kelompok karawitan Dadali di Moskow, Rusia ya. Artinya seni pertunjukan tradisional ini sebenarnya bisa dinikmati oleh siapapun. Karena seni ini bersifat universal ya. Hal ini menjadi satu peluang bagi adik-adik generasi muda Indonesia ya. Karena kalian-kalian ini adalah pewaris secara genetika ya. Pewaris dari kebudayaan warisan para leluhur ini. Oleh karena itu kami melalui berbagai media nanti ya, kami ingin mengajak, merangkul agar adik-adik para generasi muda ini turut ambil bagian ya dalam rangka mengembangkan, melestarikan dan juga memanfaatkan seni budaya ini dengan teknologi modern ya agar kalian-kalian nanti bisa menjadi lebih memunculkan potensi-potensi kalian terutama yang punya bakat-bakat seni ya. Ya, tidak menutup kemungkinan dengan karya-karya kalian yang bagus nanti ya setelah menjadi bagian dari prodi ini kalian bisa juga menjadi seniman-seniman tradisional yang mendunia ya. Begitu. Oh, gitu. Ya. Oke, sangat menarik sekali ya Pak. Tapi di sini kan seni budaya Buddha ya Pak, seni budaya Buddha gitu. Tapi ada unsur Buddhisnya di dalamnya mungkin di mata kuliahnya gitu. Ada nggak sih Pak? Namanya program studi seni budaya Buddha ya. Kenapa kok ada kata Buddha? Ya karena ini secara administrasi itu berada di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga dan di bawah naungan Subditperti Ditjen Bimas Buddha Kementerian Republik Indonesia ya begitu. Tetapi isinya itu nanti yang pertama adalah seni pertunjukan ya, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan. Yang kedua tentang multimedia, penguasaan tentang multimedia. Yang ketiga, ini adalah nilai-nilai Borobudur ya. Nah, nilai-nilai Borobudur ini meskipun itu adalah peninggalan dari kerajaan Buddhis, kerajaan Medang, tetapi kita ambil nilai-nilai yang universal Mas Joko ya. Kita ambil nilai-nilai yang universal, artinya nilai-nilai yang bisa diterima oleh segala lapisan masyarakat ya. Entah itu apa keyakinannya gitu ya. Misalnya nih, di Borobudur di bagian bawah ada karma wibangga atau ngunduh wong pakarti ya. Bahwa kita semua sepakat bahwa orang itu akan menuai perbuatannya sendiri ya. Kemudian ada jataka awadana, ini tentang bagaimana kita berguna bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kemudian ada misalnya Lalita Wistara Gandavyuha dan seterusnya. Ada toleransi di situ ya. Nah, di Gandavyuha ini meskipun itu candi Buddhis itu ada tokoh Sudana bertemu dengan Dewa Siwa. Jadi nilai-nilai toleransi. Nah, di mata kuliah di kurikulum prodi ini itu akan mengajarkan nilai-nilai Borobudur yang bersifat universal, Mas. Jadi tidak akan mengajarkan hal-hal yang sifatnya itu tidak universal gitu, Mas. Jadi aman lah ya. Aman, tenang saja ya. Justru ini akan memperkaya perspektif teman-teman dalam hal mempelajari dan mengenal falsafah hidup para leluhur kita melalui Borobudur sebagai perpustakaan budaya gitu Mas Joko.
Oke, berarti masih aman ya Pak ya, tidak membatasi Ya, harus yang beragama Buddha tadi ya, Tidak, seperti yang kita jelaskan, Pak Eko jelaskan di depan tadi gitu. betul. Dan kemudian kan ini seni budaya, secara garis besar kan namanya seni budaya ya Pak ya. Iya. Itu bisa juga nggak Pak dari misalnya dari luar Pulau Jawa misalnya mau ke sini memilih program studi seni budaya ini, apakah ada misalnya di sini kan di Sembaratunga sendiri kan ada karawitan, kemudian Betul. ada yang satunya ada tari, kemudian ada paduan suara gitu. Itu nanti masuk bercampur di program studi ini atau memang hanya belajar tentang karawitan saja, belajar tentang pertunjukan saja, belajar tentang Borobudur atau multimedia saja gitu. Apakah ada paduan suara juga di dalamnya, kan itu juga seni Ya, gitu. betul. Ya, jadi kami di sini ya program studi ini sudah merancang kurikulum sedemikian rupa. Jadi kami SKS-nya itu tidak hanya 144 ya. Jadi SKS-nya itu mungkin hampir 150 sekian, banyak sekali. Tetapi di situ banyak pilihan, Mas. Jadi kami benar-benar ingin memberi kemerdekaan kepada mahasiswa untuk memilih sesuai bidangnya gitu ya. Tetapi memang yang paling utama di sini adalah seni pertunjukan tradisional dan juga ada musik juga ya. Ada pengetahuan dan keterampilan musik dasar juga, termasuk paduan suara juga ada ya, begitu. Tetapi untuk yang seni tradisional ini wajib harus dipilih salah satu nantinya ya, gitu ya. Dan teman-teman jangan khawatir karena dengan belajar bersama maka itu nanti akan lebih mudah ya. Jangankan teman-teman asli orang Indonesia yang dari luar Jawa ya. Teman-teman kita yang dari luar negeri pun banyak yang sangat mampu ya, bahkan sangat bersemangat. Tentu kita sebagai pewaris harus lebih bersemangat gitu Mas Joko ya. Oke, berarti teman-teman yang dari luar Jawa bisa bergabung bersama kita di program studi seni budaya ini juga gitu. Betul. Kemudian di bagian multimedia nih Pak, yang saya kurang paham ya. Di bagian multimedia ini nanti sistem pembelajarannya seperti apa yang memilih konsentrasi di multimedia ini gitu. Jadi semuanya nanti akan dibekali itu Mas Joko. Baik itu yang belajar tari, dia calon dalang, calon penari, calon pengerawit itu akan diberi bekal tentang pengetahuan dan keterampilan multimedia. Jadi nanti hasil akhirnya mereka akan bisa mendokumentasi satu seni pertunjukan dengan sangat baik ya. Bahkan dia bisa membuat rekaman karya-karya mereka. Ya, misalnya ada yang saya pengen menggarap lakon tertentu tetapi dengan animasi, itu bisa di situ ya. Jadi arahnya supaya mereka dapat menjual karya-karya mereka, tanda kutip ya, menjual karya-karya mereka melalui media sosial gitu Mas Joko. Jadi diberi keterampilan tentang ya misalnya seperti pengetahuan audio sistem, kemudian tentang audio visual ya, editing dan seterusnya begitu. Gitu Mas Joko. Sangat menarik sekali Pak. Kebetulan kan Pak Eko sendiri kan sudah mengembangkan di YouTube-nya Pak Eko ya. Sudah, ya, betul. AdSense juga ya itu ya Pak ya. Sudah gajian Mas. Oke. Lumayan bisa untuk nambal ban. Oke. Berarti nanti kan istilahnya bicara sama mahasiswanya bukan cuman omong kosong saja tapi ada buktinya gitu. Betul, iya Mas. Iya. Benar. Kemudian nanti kan sekarang ini kan memang dunia digital dan setiap orang memang harus dibekali tentang hal ini gitu ya. Betul. Apalagi mempunyai bakat di seni gitu, bisa menjadi konten kreator di seni budaya gitu kan, bisa lebih menarik. Dan teman-teman sekarang ini mungkin di ISI Surakarta juga mengembangkan konten-konten seperti itu juga Pak. Memang perlu sekali ya di mata kuliah ada yang menunjukkan. Jadi kemudian membahas mengenai mata kuliah ya Pak ya. Di sini ada mata kuliah mungkin yang bisa dikonversi menjadi SKS, mungkin mata kuliah yang mahasiswa bisa keluar seperti program MBKM nggak Pak gitu ya. Program Merdeka Belajar yang mahasiswa bisa belajar di mana saja, kemudian bisa dikonversi menjadi SKS dan ada nilainya di sana gitu. Apakah ada Pak nanti yang dikembangkan di sana? Ya, kita juga merancang MBKM ya Mas ya.
kurikulum Merdeka Belajar. Kita merancangnya itu yang pertama di dalam kampus sendiri ya. Jadi kita pertukaran pelajar. Misalnya ada mata kuliah tentang Piwulang Borobudur nih. Kita mungkin bisa berkolaborasi dengan program studi yang lain yang ada di STIAB Semaratungga. Kemudian ada mata kuliah misalnya asistensi mengajar ya. Ya, kita nanti akan bisa menerjunkan mahasiswa kita ke sanggar-sanggar seni ya. Kita akan memberi bekal mereka untuk bisa mengajarkan keterampilan-keterampilan yang sudah didapat di kampus untuk berbagi di sanggar-sanggar seni begitu ya. Ada juga misalnya KKN tematik, ada juga ya. Kita menerjunkan mahasiswa di luar agar bisa berbaur dengan masyarakat, agar bisa mengerti seberapa jauh yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam hal bidang seni ya gitu ya. Dan ini peluangnya banyak sekali karena masih banyak sekali ya desa-desa, daerah-daerah itu yang setiap tahun ya, bahkan setahun bisa beberapa kali itu yang menampilkan kesenian-kesenian tradisional gitu ya. Itu masih banyak sekali. Jadi kesempatannya sangat luas sekali untuk itu ya, program MPKM itu. Ya. Iya benar sekali ya Pak ya. Kalau misalnya di program studi pendidikan keagamaan Buddha kan nanti asistensi mengajarnya di sekolah-sekolah maupun sekolah Buddhis maupun sekolah umum untuk mengajar agama Buddha. Nah di sini berarti teman-teman yang dari seni budaya ini nanti terjunnya ke depannya nanti di sanggar-sanggar seni gitu ya. Iya. Dan betul. bisa juga di desa KKN tematik membangun desa melalui seni budaya gitu ya Pak ya. Benar? Ya gitu Mas. Okay. Oke, kemudian tantangan sementara nih Pak ya. Namanya baru merancang program studi kan ya. Mungkin tantangan awal yang dihadapi dalam penyusunan ini mungkin di bagian apa Pak yang susahnya itu? Ya, tantangannya begini Mas. Di awal kita sudah menemukan bahwa ada korelasi antara seni pertunjukan dengan nilai-nilai spiritual. Nah, ini menjadi tantangan karena kita harus menggali nilai-nilai spiritual yang ada di dalam seni pertunjukan itu sendiri ya. Karena kita tidak menutup kemungkinan saat ini seni itu seolah-olah ya itu menjadi barang komoditas ya, menjadi barang dagangan, sehingga kadang-kadang nilai-nilai spiritualnya itu agak kabur, agak tertutupi. Nah ini tantangan kita. Nah solusinya ini nanti akan menjadi bagian kerja dari para dosen dan mahasiswa. Kita akan terus mengadakan penggalian ya, penelitian lapangan untuk menggali kembali nilai-nilai spiritual, ya nilai-nilai kebijaksanaan di dalam seni itu sendiri agar bisa nanti diungkap ya menjadi satu karya seni pertunjukan yang itu bisa bermanfaat bagi audiens ya, bagi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan ambisi kami tentang penguasaan multimedia ya. Oleh karena itu kendalanya adalah kita masih bisa dibilang memerlukan banyak sekali nanti seperti sarana dan prasarana dan juga mungkin SDM tutor atau pengajarnya yang akan kita datangkan untuk membantu para mahasiswa agar mereka menguasai multimedia ini. Ya itu ya, tantangan ketiga mungkin ya karena ini prodi baru sehingga kita belum dikenal ya Mas ya, kita belum banyak dikenal. Oleh karena itu kita semua elemen yang ada di prodi ini, di kampus ini, sebisa mungkin kita mencoba untuk mengenalkan prodi ini ke masyarakat yang lebih luas. Gitu Mas Joko. Oke Pak, mungkin kan ini sebagai prodi baru, Pak Eko kan sebagai lulusan ISI ya Pak ya? Iya betul. Mungkin apakah Pak Eko belajar banyak mungkin dari ISI, mungkin tanya-tanya pimpinan di sana atau dosen-dosen di sana tentang pengembangan prodi ini gitu Pak? Untuk saat ini belum ya, kami belum sampai sedetail itu karena yang penting bagi kami kita ingin memberikan ingin mencari satu posisi yang berbeda dulu ya,
agar nanti istilahnya orang Jawa bilang ora tumbuk ya, istilahnya kita tidak berbenturan. Justru kalau bisa nanti kita setelah kita mempunyai posisi yang berbeda, kita justru bisa berkolaborasi ya dengan prodi-prodi yang lain yang mungkin mirip-mirip gitu ya, atau yang prodi serupa ya gitu ya. Untuk saat ini kita diskusi dengan tim dulu, tim dosen yang ada dan juga para pimpinan di Semaratungga. Itu Mas Joko. Mungkin kalau tantangan di dalam kan itu ya Pak ya, di tangan di dalam. Kemudian ada nggak sih Pak yang protes terkait dengan pendirian seni budaya ini mungkin tidak sesuai dengan apalah apa gitu. Mungkin ada yang protes seperti itu atau tidak sama sekali dan mendukung saja gitu Pak. Sampai saat ini justru malah saya mendapatkan banyak dukungan ya. Kami mendapatkan banyak dukungan. Jadi sebelum asesmen lapangan ya, pada waktu penerimaan mahasiswa baru yang kemarin ya, itu kita sama sekali belum di asesmen. Hanya kita baru kasih informasi ke masyarakat tipis-tipis saja ya, bahwa kita sedang proses mendirikan prodi baru ini. Itu informasi dari salah satu staf ya, kita sudah ada yang mendaftar mahasiswa itu, ada beberapa ya. Kalau nggak salah ada 6 orang yang sudah mendaftar, padahal prodinya belum ada dan juga asesmennya belum dilakukan gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya antusias masyarakat ini di lingkungan kami ya, di lingkungan SDIP Semaratungga ini cukup baik lah, cukup mendukung gitu Mas Joko. Gitu ya, mudah-mudahan nanti kedepannya lancar lah gitu. Oke, mungkin kan tadi Pak Eko menyebutkan 2025 sudah siap beroperasi. Iya. Nah ini secara kesiapan ini siapnya mungkin dari mata kuliahnya sudah siap, kemudian dosen-dosennya sudah siap, atau sarana pembelajarannya misalnya ruang kelas, kemudian laboratorium seninya, atau gimana? Kalau sejauh ini apakah sudah siap Pak untuk mendukung pembelajaran dari mahasiswa itu sendiri? Sudah siap semuanya Mas, dari SDM dosennya sudah siap, staf-staf sudah siap, rancangan kurikulumnya juga sudah jadi 100% ya, bahkan sudah disetujui Ban PT. Kemudian masalah sarana prasarana juga sudah siap ya. Tetapi kita tidak tahu nanti kalau misalnya mahasiswa itu ternyata di luar ekspektasi, Bisa membludak gitu ya? terlalu banyak ya. Kita membuka 2 kelas, maka kita harus mengadakan sarana dan prasarana yang baru Mas Joko. Untuk misalnya 1 kelas kita sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya membludak 2 kelas, kalau kita tolak ya bagaimana, ya mungkin solusinya adalah kita pengadaan gamelan dan wayang, itu Mas Joko. Ya itu. Oke Pak. Kemudian ini berarti tinggal nunggu izin apa Pak yang dari kementerian ini? Izin operasional saja ya, karena kemarin baru saja sertifikat Ban PT lolos akreditasi minimal sudah. Sekarang tinggal menunggu izin operasional dari Ditjen Bimas Budaya dari kementerian. Berarti setelah itu bisa langsung bikin itu ya, nanti apa namanya, PMB gitu ya Pak ya? Ya. Promosi PMB gitu ya? Betul. Mahasiswa bisa bergabung dengan kita gitu. Nanti strategi promosinya mungkin bisa ke sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah gitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Ya. Pastinya anak muda yang tertarik di bidang seni budaya ini, dan pastinya kan seni budaya ini peninggalan dari leluhur gitu ya Pak. Betul. Mungkin untuk membangkitkan semangat dan mencontohkan bahwa benar-benar kita siap untuk pendirian seni budaya ini, mungkin Pak Eko bisa menembangkan gitu Pak. Oke. Memberikan contoh baik. gitu ya. Ini mungkin sekaligus sebagai closing Mas kali ya. Oh, belum Pak. Belum ya? Masih ada. Oke. Ya, contoh tembang ya. Baik. Tembang Sekar Mocopat Pucung, Laras Lendro, Padet Manyuro ya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekaselawan kas tegese kas nyantosani
Setya budya pangekesing tur hangkara. Nah, terima kasih. Wis percaya nek seniman toh? Oh iya. Iya. Ya, tidak kalah dengan Bante Body. Kemarin kita Oh juga iya. Aduh, kebetulan lagunya seperti sama ya Pak ya. Nah, itu guru saya, guru Oke. kami. Pada bulan kemarin, bulan Desember itu kita Ya. sudah podcast bersama dengan Bante Body Ya. membahas tentang budaya Jawa Pak. Betul. Iya, iya, iya. Beliau memang salah satu inisiator prodi ini ya. Beliau salah satu perancang dan salah satu inisiator ya prodi ini. Kami banyak berkonsultasi dengan beliau juga, Mas Joko gitu. Nggih. Baik, kemudian di program studi seni budaya ini akankah menjadi aset berharga untuk masyarakat Pak? Khususnya masyarakat Buddhis yang berada di daerah-daerah mungkin yang sedang mengembangkan tentang budaya gitu Pak. Kan supaya budaya itu tidak tergerus dengan perkembangan zaman sendiri gitu. Iya, ya Mas Joko. Budaya itu kan hasil budidaya ya. Hasil budidaya para leluhur kita yang tidak hanya berupa hal-hal yang kasat mata dan yang bisa didengar, tetapi juga merupakan refleksi dari pandangan-pandangan hidup para leluhur kita ya. Ya, kami meyakini wayang yang begitu sophisticated ya, tatahannya yang begitu halus lembut, seni tari gerakan yang begitu mengalir, karawitan yang begitu mengalun, itu tidak mungkin ada kalau tidak ada satu bangsa yang damai dan tentram. Tidak berada dalam kondisi yang peradabannya sangat stabil gitu. Nah, kami ingin mengambil seni itu, seni pertunjukan seni tradisional itu supaya kita bisa mencontoh para leluhur kita agar kita yang hidup di zaman sekarang ini juga bisa meniru bagaimana kita bisa membangun satu peradaban yang stabil juga, Mas Joko ya. Hanya saja memang sekarang tantangannya dengan adanya modernitas, kemudian teknologi yang lintas budaya ya, saling pengaruh mempengaruhi. Ini menjadi tantangan bagi kami, bagi kita semua ya. Masyarakat Indonesia, pewaris dari kebudayaan Indonesia tentunya. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus berdamai dengan kemajuan teknologi, kita harus merangkul dengan berbagai macam teknologi baru, agar seni budaya ini bisa resilience, bisa bertahan, ya, dan akan memberi manfaat ya. Kami memiliki satu keyakinan, Mas. Apapun itu di dunia ini, ya, ketika itu bermanfaat, pasti akan awet ya. Nah, seni itu juga begitu. Kalau seni itu punya manfaat, ya, manfaat spiritual, manfaat estetika, pasti akan awet, Mas. Pasti akan dicari gitu ya. Apapun yang sudah dianggap tidak bermanfaat maka akan hilang sendirinya. Itu sudah hukum kebudayaan seperti itu, Mas. Oleh karena itu tidak hanya umat Buddha yang ada di daerah. Ini kita merangkul secara lebih luas ya. Karena seni itu sifatnya universal. Kita merangkul semua masyarakat, terutama para generasi muda. Mari jangan rebahan terus. Ayo bangun ya, kita bersama-sama sukses dengan prodi ini di STIAB Semaratungga. Itu Mas Joko. Untuk mengajak generasi rebahan untuk bergabung bersama kita pastinya lebih seru dan menarik. Selain di program studi, STIAB Semaratungga juga memiliki program-program di kampusnya sendiri gitu ya Pak. Pastinya gitu. Ada UKM-UKM gitu. Betul. Dan di sini kan kita membahas tentang program studi. Pastinya orang tua juga mikir-mikir gitu ya kalau memilihkan anaknya tentang program studi ini. Pastinya gitu. Nah, kita berbicara tentang program studi ini pasti kita melihat prospek karir atau peluang lulusan nantinya di bagian apa. Pastinya juga Pak Eko merancang program studi ini juga pasti melihat adanya peluang-peluang yang berbagai lini gitu ya Pak. Peluang berbagai lini misalnya di bagian salah satu desa yang tidak memiliki sanggar seni gitu juga bisa kan ya Pak. Iya. Nah ini
eh, prospeknya nanti bagaimana gitu. Ya, prospek untuk lulusan ya Mas Joko ya. Ini ada banyak sebenarnya Mas Joko. Yang pertama, lulusan dari STIAB Semaratungga, terutama dalam hal ini program studi seni budaya, itu nanti lulusannya itu gelarnya SSN, Sarjana Seni ya. Tentu punya peluang untuk mendaftar sebagai pegawai negeri, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai mungkin pegawai di kepariwisataan dan sebagainya ya. Jika ada lowongan maka itu berpotensi untuk mengambil di situ ya. Juga bisa membuka sanggar seni ya. Seperti saya juga selain saya mengajar di Semaratungga, saya juga membuka sanggar seni untuk anak-anak ya. Seni karawitan dan seni pedalangan, Sanggar Makutoromo di Boyolali. Nah, nanti adik-adik lulusan dari prodi ini juga bisa membuka sanggar ya, bisa membuka sanggar dan ini peluangnya sangat besar karena kesenian ini di sekolah-sekolah juga sangat diperhatikan ya. Sekolah yang keseniannya maju ini menjadi satu prestasi tertentu bagi sekolah itu gitu. Kemarin baru saja ada beberapa anak ya, yang terakhir saja. Tahu-tahu ada ibu-ibu Mas, ibu-ibu datang ke rumah saya membawa anaknya perempuan. Dia mau minta anaknya itu untuk belajar di sanggar saya, sanggar kerawitan gitu. Nah, dia tahu dari mana? Ternyata tahu dari media sosial, dari Google, dari Facebook gitu. Nah, menurut si ibu ini ya, mereka agak resah ketika anak-anak sekarang ini kebanyakan main game, main HP yang mungkin tidak bisa dikendalikan ya. Sehingga beliau mencarikan kegiatan-kegiatan positif. Nah, sanggar seni ini menjadi salah satu solusi ya. Dan ini menjadi peluang bagi para lulusan STIAB Semaratungga itu ya. Untuk yang ketiga, bisa menjadi seniman juga ya. Tetapi kita seniman yang cerdas karena kita dibekali oleh pengetahuan multimedia ya. Kita bisa membuat karya seni yang mungkin kalau bisa viral ya, itu bisa ditonton jutaan, itu sudah bisa menghasilkan uang juga ya gitu ya. Itu salah satunya Mas. Jadi bisa jadi PNS, bisa jadi seniman, bisa jadi guru, bisa membuka sanggar ya, bisa menjadi YouTuber gitu. Dan lain sebagainya. Itu Mas Joko. Pastinya menarik sekali Pak. Dan nantinya mungkin dari prodi sendiri bisa mengarahkan ya setelah lulus ya. Misalnya. Ya tentu. Jadi kita kan nanti ada semacam ikatan alumni ya. Kita ada ikatan alumni dan di situ kita bisa saling berbagi informasi. Oh ini di sini ada lowongan misalnya. Kemudian oh ini ada di multimedia itu nanti kan kita akan diarahkan, mahasiswa diarahkan untuk berkarya melalui teknologi digital gitu ya. Jadi harapannya mereka lulus belum dapat kerjaan itu sudah bisa bekerja secara mandiri melalui pemanfaatan media digital. Itu Mas Joko. Sangat menarik sekali Pak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini terkait dengan pengembangan program studi seni budaya ini ya. Pastinya dari awal tadi kita sudah berbicara sangat menarik tentang program studi seni budaya ini dan untuk harapan Pak Eko mungkin ya ke depannya tentang kontribusi program studi seni budaya ini di masyarakat yang lebih luas itu bagaimana Pak? Tidak hanya masyarakat Budi sendiri tapi masyarakat lebih luas itu bagaimana gitu? Ya memang program studi ini dirancang untuk semuanya ya Mas. Bahkan tidak hanya masyarakat suku Jawa tapi kalau perlu kita nanti akan ke luar negeri juga ya. Kami juga sudah mulai merancang kerjasama dengan teman saya Pak Risnandar yang ada di Central Conservatory of Music University Beijing ya, agar kita nanti akan memiliki kontribusi yang lebih luas itu Mas Joko ya. Jadi kontribusi yang pertama kita akan menata kembali, merekonstruksi kembali seni budaya tradisional itu agar tidak tercerabut dari akar spiritualnya. Itu yang pertama. Yang kedua agar seni ini memberi manfaat ya. Ketika seni itu memberi manfaat, maka dia akan menghidupi dan juga akan diberi hidup oleh masyarakat gitu ya. Karena
seni dan masyarakat ini adalah dua hal yang saling membutuhkan gitu. Jadi harapan kami prodi ini bisa menjadi milik kita bersama, bisa menjadi garda depan untuk pelestari seni budaya tradisional yang ini harapannya nanti tidak hanya di Indonesia, tetapi kita juga bisa bekerja sama dengan ya saudara-saudara yang ada dimanapun gitu Mas Joko. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Sepertinya kita sudah di penghujung podcast pada kesempatan hari ini. Baik. Terima kasih Pak Eko sudah datang di Smart Podcast ini. Sama-sama. Ini program bulanan Ya. dari STAB Semaratungga. Nanti mungkin di lain kesempatan Pak Eko bisa hadir di podcast ini dengan membawakan topik yang menarik lainnya gitu ya. Terima kasih. Baik, demikian tadi teman-teman perbincangan bersama dengan Pak Eko membahas tentang program studi seni budaya Buddha. Jangan khawatir, mungkin tahun depan teman-teman bisa bergabung di program studi seni budaya Buddha ini untuk bergabung dengan kami karena di sini dosennya pastinya sudah berkompeten, sudah ada yang dalang, kemudian ada pengrawit, kemudian ada sinden dan juga dibekali dengan multimedia juga. Kemudian di sisi lain juga dosen-dosennya juga ada pemandu Borobudur. Jadi jangan khawatir, pastinya sudah lolos seleksi. Jadi pemandu Borobudur ini sudah seleksi, jadinya jangan ragu untuk belajar di program studi seni budaya ini di tahun depan gitu ya. Baik, jangan lupa juga ikuti kami di Instagram di @sthb_semaratungga dan pantau juga berita-berita kami di www.sthb_semaratungga.ac.id dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di STAB Semaratungga TV untuk mendengarkan podcast dan berita-berita menarik dari kami Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga. Dan sampai jumpa di podcast yang menarik lainnya. Namo Saggaya Buddhaya, Namo Buddhaya.